Halo, tiba-tiba podcast. Saya Niki. Hari ini saya menjadi host podcast. Kita sambut dengan narasumber yang keren. Inilah dia, Mas Yoga. Sugeng rawuh Mas Yoga. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Silakan duduk. Oh ya. Sebelum pembicaraan podcast dimulai, kali ini saya ada challenge nih buat Mas Yoga. Kuliner di Rembang itu ada apa aja ya? Dan yang bikin tangan di Rembang itu apa aja ya? Itu saya rasa bukan challenge karena itu sangat mudah sekali buat saya. Yang paling mungkin saya akan nyebutin mungkin 5. Lontong tuyuan, Iya. terus sate serepet, Wow. terus urat latok, Wow. dumbek, Coba. sama yang paling ikonik mungkin sirup kawista. Nah, terus kalau ditanya yang paling bikin saya kangen, mungkin yang memorable buat saya itu ya Apa itu? lontong tuyuan. Lontong Ya. tuyuan. Mungkin di tempat lain oke lah, tapi menurut saya yang bikin spesial dari lontong tuyuan itu kuahnya yang bersantan. Saya sendiri juga kurang tahu rempah-rempahnya dari apa, cuman rasanya itu sangat khas sekali. Oh, mungkin ada lagi yang ada di tempat lain, cuman rasanya nggak seenak di langsung di Rembang, itu nasi uduk. Nasi uduk. Itu the best nasi uduk. Ya. Mungkin itu sih. Ya. Nah, Mas Yoga ini baru selesai lulus kuliah di luar negeri ya. Nah, kali ini Mas Yoga mau memperkenalkan diri lebih dalam. Ya, ya baik. Dari untuk yang belum tahu mungkin Iya. dari teman-temannya si Mas Niki, Iya. saya sendiri namanya Yoga, lahir asli dari Rembang, lebih tepatnya di Warugunung, Kecamatan Panco. Cuman semenjak kelas 4 SD mungkin pindah ke desa Selopuro, Tulis lebih tepatnya. Ya, jadi saya lahir dan besar di Lasem, Rembang, 100% Rembang. Terus mungkin kalau dari histori pendidikan, saya dulu setelah dari SD Warugunung saya lanjut di SMP Negeri 1 Lasem, kemudian melanjutkan di SMK Negeri 1 Rembang. Terus di penghujung kelas 3 sebenarnya ada sedikit semacam pergusaran pikiran dan hati mungkin, karena dengan background yang saya miliki dalam tanda kutip dari keluarga yang kurang berada, itu saya mengharuskan untuk bekerja secara langsung setelah SMK. Namun dengan kemampuan yang saya miliki, saya merasa percaya diri untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi setelah diskusi sama guru-guru saya dulu, sama saudara, saya akhirnya memutuskan untuk lanjut ke studi yang lebih tinggi. Jadi akhirnya saya melanjutkan ke kuliah di Surabaya, di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya ambil program studi teknik mekatronika. Terus long story short, setelah kuliah selama 4 tahun saya mendapatkan pekerjaan di Kediri di gudang garam. Terus ya kerja di situ selama 3 tahun. Terus saya merasa ada eager atau keinginan untuk melanjutkan sekolah di jenjang S2. Terus saya mencoba mencari jalan untuk bisa mewujudkan cita-cita saya. Akhirnya setelah diskusi dengan teman, saya mendapatkan informasi tentang LPDP. Setelah diskusi sama teman itu yang membuka semua pandangan terkait beasiswa, akhirnya saya mantap untuk mengejar beasiswa LPDP, karena dengan beasiswa itu yang bisa membiayai saya sampai lulus kuliah. Dan singkat cerita, saya mendaftar beasiswa tersebut. Akhirnya setelah melewati beberapa proses dan dinyatakan diterima,
dan ya saya langsung terbang ke Australia. Ya, saya ambil kuliah di Queensland University of Technology dengan major Mechanical Engineering, dan setelah 2 tahun alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik, dengan tepat waktu, dan ya sampai ya seperti ini sampai sekarang. Ya. Itu sekitar ya. Wah, cerita Mas Yoga sangat menarik ya, membuat saya sangat terharu. Tadi Mas Yoga menyampaikan berasal dari keluarga kurang mampu ya. Nah, motivasi apa yang membuat Mas Yoga sampai ke titik ini? Menarik ya. 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 Jadi sebenarnya saya sendiri itu juga bingung kalau ada yang tanya kayak motivasi apa yang bisa membuat saya berada di titik ini, Mas Diki. Iya. Soalnya seperti yang sudah saya bilang, kalau saya kan berasal dari keluarga kurang mampu. Seperti yang sudah banyak orang tahu, kalau ketika kita berada dari keluarga yang kurang mampu, itu memiliki semacam efek domino. Contoh paling simpel, ketika kita main sama temen atau main sama saudara, ketika kita bukan berasal dari keluarga yang cukup punya banyak uang, ketika kita menyampaikan sesuatu atau gagasan, itu cenderung tidak didengarkan oleh teman kita atau saudara kita. Itu memang sesuatu yang pahit, tapi itu fakta yang terjadi di banyak keluarga yang kurang mampu. Nah, berangkat dari situlah akhirnya saya itu sejak kecil, mungkin SD itu sudah punya pandangan kalau begini terus nanti saya nggak akan didengar. Jadi saya itu harus jadi sesuatu gitu. Dan karena saya punya saudara, yaitu sepupu saya, dari bude tertua, kakaknya bapak saya, itu jadi dosen di Universitas Diponegoro. Saya merasa beruntung memiliki figur seperti beliau, karena dari beliau lah akhirnya saya memiliki pandangan bahwa kalau saya ingin merubah nasib itu harus lewat pendidikan. Nah, semenjak itulah saya bertekad untuk fokus ke pendidikan. Jadi saya mulai menekuni apa yang diajarkan oleh guru-guru saya di sekolah serius, karena menurut saya itu satu-satunya jalan yang bisa mengubah nasib saya. Karena saya nggak punya koneksi, nggak punya pertolongan dari keluarga dalam arti finansial ya, bukan bantuan kayak support atau apa. Mungkin itu yang memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan perlu saya tekankan, sampai titik ini pun saya merasa belum menjadi orang yang berhasil atau sukses. Cuman kalau saya flashback, ditarik ke mungkin 10-15 tahun yang lalu, saya yang merasa sudah on the right track, di jalur yang benar. Mungkin itu motivasi saya. Ternyata pendidikan mampu merubah nasib untuk kehidupan yang lebih baik. Pesan Mas Yogaku untuk pemirsa yang hidup di ekonomi lemah dan di titik terendah dalam hidup, tips apa dari Mas Yoga yang bisa dibagikan? Ya. Mungkin kalau narasinya pesan untuk pemirsa itu cenderung terlalu berat ya, karena menurut saya setiap orang itu memiliki kondisinya masing-masing. Jadi dalam arti apa yang saya alami belum tentu dialami oleh pemirsa gitu kan. Jadi mungkin saya menceritakan kondisi saya gitu aja, bukan pesan untuk orang lain. Karena menurut saya yang menyebabkan orang Indonesia kurang bisa berkembang karena terlalu mudah untuk memberi nasihat kepada orang. Padahal kita sendiri itu sebenarnya tidak meminta nasihat, tapi seringkali cenderung untuk mudah menasihati orang. Nah, jadi dari situlah yang menyebabkan saya itu kurang senang untuk mengasih pesan atau nasihat ke orang. Jadi mungkin ini sifatnya cerita dari yang saya alami gitu ya. Kalau
dari posisi titik terendah dalam hidup saya mungkin banyak, tapi salah satunya itu ketika kehilangan bapak saya. Nah, itu saya ketika kelas 2 SMP, dan di kondisi tersebut benar-benar menjatuhkan mental saya, karena perlu diketahui di dalam keluarga saya yang sosok yang paling support saya dalam pendidikan dan sosok yang paling percaya terhadap pendidikan itu bapak saya. Nah, jadi sejak kecil tuh meskipun saya dari keluarga kurang mampu, bapak saya itu selalu mengusahakan yang terbaik untuk pendidikan saya. Dan bapak saya juga yang selalu menekankan kepada saya bahwa pendidikan itu yang nomor satu. Gimana pun juga pendidikan itu nomor satu. Saya menyaksikan betul kalau bapak saya itu selalu mengusahakan yang terbaik untuk saya dalam pendidikan. Terus seiring bertumbuhnya saya, berjalannya waktu, saya menemukan ada neuroscience yang bilang bahwa memang benar pendidikan itu enggak menjamin 100% untuk memperbaiki kehidupan, itu enggak sepenuhnya benar. Jadi, tapi pendidikan itu mampu memperbesar peluang untuk memperbaiki kehidupan, itu benar. Tapi kalau menjamin kehidupan lebih baik itu memang enggak sepenuhnya benar. Nah, dari situlah yang menyebabkan saya itu selalu termotivasi untuk belajar lebih baik, untuk mencari teman yang lebih baik yang bisa membuat saya terpacu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih rajin lagi gitu. Jadi ya mungkin itu yang saya alami, karena saya ingin memperbesar peluang untuk diri saya menjadi lebih baik, karena hidup di bawah garis kemiskinan itu sangat berat nih, serius ya. Jadi kalau ini mungkin juga untuk teman-teman, kalau memang ngerasa ingin memperbaiki kehidupan, jangan, nggak perlu dipikirkan hal-hal yang negatif, kayak misal ya, ketika kalian ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terus kok ada tetangga atau selentingan dari lingkungan sekitar, misal itu kamu aja dari keluarga kurang mampu kok gaya-gayaan pengen kuliah, mau jadi apa. Nah, kayak gitu-gitu tuh nggak usah terlalu diambil pusing, nggak usah terlalu didengerin. Yang penting kalau menurut kalian itu sesuatu yang benar dan kalian mampu, ya just go on, just follow your dream. Dan ya itu yang saya lakukan selama ini. Jadi I don't even think what people think about me. I just focus on myself, follow my dream, do my best, ya, and the rest is just story ya. Ya, jadi mindset pendidikan inilah yang mengantarkan Mas Yoga sampai ambil S2 di Australia ya. Boleh diceritakan nggak gimana bisa sampai ke sana? Ya itu pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi singkat ceritanya, saya kuliah di sana itu dengan beasiswa penuh dari LPDP. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, LPDP itu lembaga yang menjamin atau memberikan beasiswa kepada putra-putri Indonesia siapapun itu, dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan studi di luar negeri. Ya, jadi LPDP sendiri itu tidak hanya memberi beasiswa ke luar negeri, tapi juga ada di dalam negeri. Nah, cuman karena saya merasa pendidikan yang ada di Australia bisa memberikan tidak hanya pelajaran mengenai bidang yang saya pelajari, tapi lebih ke pembelajaran kehidupan. Ya, jadi saya memutuskan untuk atau bertekad gimana pun caranya saya harus bisa merasakan bagaimana
pendidikan di luar negeri itu seperti apa. Nah, jadi waktu itu saya berdiskusi dengan kakak kelas saya atau senior saya di PENS Surabaya. Jadi mereka itu yang satu sedang melakukan studi di Politecnico di Milano dan yang satunya di University of Wageningen di Belanda. Dari diskusi dengan kedua orang inilah yang memantapkan saya untuk melanjutkan studi di luar negeri, dan saya sangat merasa berterima kasih kepada dua orang ini, dua senior saya ini, karena dari beliaulah yang sudah membimbing saya sampai akhirnya saya bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Ya itu, jadi dari mungkin saya juga perlu menjelaskan kalau di LPDP ini itu prosesnya ada 3 tahap. Ya, jadi yang pertama kita harus melewati ke seleksi administrasi. Ini tuh terkesan paling mudah tapi juga paling menentukan karena ini sifatnya dokumen. Jadi menurut saya selama dokumen kita memenuhi persyaratan dan asli, tidak ada pemalsuan kayak misalnya ijazah, terus IELTS certificate, terus ya itu 2 dokumen yang paling fundamental untuk keasliannya, sama esai kontribusi. Selama hal itu oke, saya yakin di administrasi pasti lolos. Terus untuk yang kedua itu ada seleksi substansi, bukan seleksi tes bakat skolastik. Ini semacam tes tulis, tes logika dan verbal kayak gitu. Ini masing-masing ada passing grade-nya. Jadi ketika nilai kita melebihi passing grade itu pasti kita lolos. Dan yang terakhir, ini yang sangat krusial sekali di proses seleksi LPDP, ini namanya tes substansi. Ini kurang lebih tes wawancara. Jadi gimana? Interview. Nah, jadi di tes inilah yang krusial. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan 3 interviewer yang sifatnya satu dari psikolog, 2 dari dunia pendidikan yang align atau related dengan bidang kita, yang 3 dari industri. Nah, 3 orang ini itu menanyakan atau lebih ke follow up tentang isi kontribusi yang sudah kita tulis di tahap administrasi tadi. Nah, saran saya di tahap ini buat teman-teman, kalau emang tertarik, jangan terlalu banyak nonton mock up atau latihan wawancara di YouTube, karena menurut saya itu hanya akan membuat kalian stuck atau terpaku dengan jawaban yang kalian dapatkan di YouTube. Itu yang membuat kalian kurang otentik, kurang orisinil. Jadi sementara yang sangat dibutuhkan dari tes interview, tes substansi itu keotentikan dari kita, kayak apa yang kita punya bisa kita berikan ke negara dan negara akan mendapatkan sesuatu dari kita. Itu inti. Jadi kalau istilah bahasanya, contoh simpelnya misal di Lasem ini belum ada penjual pentol gitu ya. Iya. Nah, misalnya, terus kok saya memiliki kemampuan untuk jual pentol. Nah, sementara kalau saya ingin menjadi penjual pentol yang baik itu harus ambil sekolah dulu. Nah, saya minta ke negara, Pak, saya butuh dana untuk mengambil kursus pembuatan pentol. Soalnya di Lasem ini belum ada yang jualan pentol. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya minta tolong Bapak membiayai saya. Nanti kalau setelah studi saya akan jualan pentol dan memberikan manfaat ke lingkungan sekitar. Kurang lebih seperti itu. Cerita dan pengalaman Mas Yoga sangat menarik ya. Mungkin sebelum kita akhiri, Mas Yoga ada yang ingin disampaikan? Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada support system saya, seperti orang tua saya yang sudah
membesarkan saya dengan baik. Iya. Eh, saya tahu betul di tengah keterbatasan beliau, bapak saya, ibu saya selalu mengusahakan yang terbaik buat saya. Iya. Entah itu terkait dengan nutrisi, dengan untuk meningkatkan kecerdasan saya, terkait dengan pendidikan. Ya, saya merasa saya beruntung berada di keluarga saya lahir di keluarga saya berterima kasih kepada orang tua saya. Dan tentunya untuk kakak dan adik saya juga berterima kasih. Terus mungkin untuk teman-teman yang berasal dari Lasem, Rembang, tidak perlu berkecil hati, tidak perlu merasa kurang cukup mumpuni dalam kecerdasan atau kemampuan, karena saya sudah merasakan betul bahwa kita hanya dalam arti ketika kita sudah keluar ini bukan berarti keluar negeri, tapi ketika kita sudah keluar ke kota, yang membedakan kita dari mereka itu hanya sisi kepercayaan diri. Itu yang saya rasakan. Kalau dari kemampuan sebenarnya tidak jauh berbeda. Cuman karena mereka mendapatkan fasilitas dan akses pendidikan yang lebih baik dari kita, akhirnya mereka itu memiliki rasa percaya diri yang lebih ketimbang kita. Jadi buat teman-teman yang ingin atau yang punya mimpi tinggi, nggak perlu ragu, karena sekarang sudah banyak beasiswa, banyak akses, banyak informasi. Jadi kalian hanya perlu menyiapkan dengan baik, belajar dengan baik, dan yang paling penting berteman dengan baik, dan ya the rest is just a story, just go on. Yep, mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Yoga. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa kirim DM via Instagram ya, @yogabah7. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan Tiba-tiba podcast bareng Mas Yoga. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Dadah sobat.